warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke, yang saya hormati Mas Ilyas, Mas Adi Ilyas ya dari Ya, CDC Poliban. Nah, ini solo UMKT ongoing lah CDC-nya. Eh apa namanya yang saya hormati ini pengurus kepala subbagian Pak Muslimin Nulipata. Ini Salam kenal ya. Mas Ilyas. ya ini tracer Salam. study dan pusat karir Pak. Ya. Oke. Terus yang saya hormati teman-teman Bapak Ibu sekalian dari program studi kepanitiaan. Terus yang saya hormati Bapak Andri Praja Satria. Oke, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita atas kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, insya Allah kita semua di sini diberikan kenikmatan umur, nikmat sehat, dan tentunya diberikan kenikmatan untuk bisa bersama-sama mengikuti lah pelatihan atau ya pelatihan kita anggap pelatihan untuk tracer study, lebih kepada bagaimana cara memanage email blast atau WA blast untuk ke alumni-alumni kita. Oke, terus salawat serta salam tentunya selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta para sahabat beliau, keluarga dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Oke, dalam kesempatan kali ini, marilah kita buka kegiatan kita dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pembuka di awal mungkin penyampaian dulu dari Pak Muslimin selaku Kepala Subbagian Tracer Study dan Pusat Karir di Universitas Muhammad Timur. Oke, kepada Pak Muslimin waktu dan tempat saya persilakan. Ya baik, terima kasih Mas Suha. Salam kenal Mas Ade Ilyas. Salam. Mungkin panggilannya Mas Ade apa Mas Ilyas? Biasanya itu Mas. teman-teman manggilnya Ade gitu ya. Iya. Baik Mas Ade, salam kenal. Siap. Saya menyambut Mas Ade dulu. Terima kasih banyak Mas Ade di tengah-tengah kesibukannya setelah menyempatkan waktu untuk membantu kami berbagai ilmu yang tentunya nanti bermanfaat untuk kami ya dalam mensukseskan usaha, mensukseskan tracer study. Ya memang unit ini baru dibangun, jadi memang banyak sekali pengembangan-pengembangan yang diperlukan. Jadi kembali lagi terima kasih kepada Mas Ade telah bersedia untuk menjadi narasumber kami. Ya, saya juga berterima kasih kepada teman-teman, Bapak, Ibu dari fakultas maupun prodi yang telah hadir pada kesempatan ini untuk menerima ilmu atau mungkin masukan baru terkait dengan email dan WA Blast yang nantinya kita juga akan review kembali gimana secara teknis yang nanti kita manfaatkan untuk kita gunakan. Ya, Mas Ade, nanti secara teknis bagaimana sepenuhnya saya serahkan kepada Mas Ade ya tentang gimana nanti membawa kami untuk memahami dan mungkin sampai dengan mampu melakukan sesuai dengan kebutuhan ya mungkin. Nanti juga mungkin Bapak dan Ibu dipersilahkan jika ada pertanyaan atau masukan lainnya tentunya terbuka ya Mas Ade untuk nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Siap, nanti didiskusikan kita ya. Iya, siap. Iya, mohon bantuannya Mas Ade, mohon berbagi pengalamannya juga, mohon arahannya, dan juga ya mohon ilmu-ilmunya lah Mas Ade untuk kesempatan ini. Ya itu saja dari saya, mungkin Mas Suha. Selanjutnya saya kembalikan untuk nanti kemudian langsung masuk kepada bagian acara inti. Terima kasih, silakan Mas. Oke, terima kasih Pak Muslimin. Ya, mungkin lanjut saja ke acara kegiatan inti kita yaitu terkait pelatihan. Oke, mungkin kepada Mas Ade, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, izin share screen. Oh, iya. Saya coba dulu. Oke.
Gimana? Apa sudah tampil? Sudah. Sudah, Oke, Mas. sudah. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Oke. Kemarin ya kita ya diskusi, wah bagaimana katanya untuk bisa bantu di sini ya. Saya Iya. juga ikut senang gitu ya. Sama-sama kita ada teman untuk berjuang di Tracer Study ini. Ya, kebetulan di Polyban kan sebenarnya emang sudah lama gitu ya. Dan terus bertahap. Nah, meskipun kami pun kalau dari segi aplikasi kami nggak ada yang settle gitu ya. Soalnya ya tadi untuk membangun aplikasi itu nggak begitu mudah gitu ya. Soalnya terkait dengan perizinan, apalagi sekarang ada iklim SPBE, itu perlu perpol dari Kominfo untuk bikin aplikasi, sehingga agak sedikit sulit gitu ya. Dan aplikasi nggak cuman dibikin, nanti juga perlu maintain, dan tim kami pun sebenarnya nggak settle di situ. Jadi emang bagaimana menyiasati kondisi tersebut. Nah, jadi saya sendiri sebenarnya orang UPT TIK ya di bagian jaringan. Yang kemudian untuk percepatan di tracer study karena kebutuhan tracer study sekarang kan yang berbasis elektronik, saya dimasukkan ke dalam tim tracer study. Eh, untuk seharian saya emang masih di lab jaringan dan juga eh, setahun sekali masih di bagian uji kompetensi. Nah, di uji kompetensi itu ya masih jalan juga sih dengan CDC gitu ya, karena ya tadi kami pengen mengantar alumni itu punya kompetensi sehingga perlu diuji. Nah, makanya sebenarnya kalau ketemu Pak Jaki, oh siapa Pak Jaki? Oh dia orang LSP. Karena dia itulah kami punya cita-cita yang dalam gitu untuk alumni biar saat lulus mahasiswa itu nggak cuman lulus tapi juga diakui gitu keahliannya. Yap. Nah, tim kami sebenarnya bongkar pasang. Ya, jadi untuk yang di CDC kan ada beberapa kegiatan kemarin ya waktu pelatihan kemarin sudah disampaikan. Nah, khusus untuk tracer study emang nggak semua tim yang ada kami libatkan. Jadi untuk tracer study itu fokus di 5 orang ini aja. Jadi Pak Jaki kan selaku ketua CDC itu bagian koordinasinya dan lainnya. Kemudian ada Bang Popo itu bagian menghandle admin prodi. Orang-orang prodi itu di bawah koordinasi dari Bang Popo. Jadi dia yang bikin konten dan nanti bisa disebarkan dan untuk koordinasi lainnya. Saya ini bagian megang sistem. Nah, Bu Siska sama Bu Desi itu bagian analis. Nah, secara tidak langsung Mbak Siska juga berkoordinasi dengan admin prodi untuk menemani Mas Popo. Nah, kira-kira posisinya untuk tracer study kami seperti itu. Nah, nanti dengar kabar katanya timnya sampai 20. Nah, ini kan sudah mantap gitu ya. Sudah ada temennya gitu ya. Nah, jadi eh, kenapa kok sampai ada admin prodi atau ada orang prodi? Nah, kedekatan dengan alumni itu sangat berpengaruh sekali terhadap hasil tracer study. Jadi kami pernah juga mencoba kan melalui SMS gitu ya. Nah nih, jadi kami memang SMS gitu ya, pakai satu SMS itu sekitar Rp150 untuk memberi informasi bahwa ada tracer study. Ternyata responnya masih kurang. Nah, kemudian juga email, nah juga masih kurang. Sampai kami sekarang sebenarnya ada mail blaster itu ketika secara otomatis emailnya akan terkirim sebanyak jumlah alumni. Namun ini sangat membantu. Jadi setelah email nanti koordinasi lagi dengan tim admin prodi untuk mengingatkan apakah ada email yang masuk. Nah, tapi yang penting lagi sebenarnya nih surat pengantar institusi. Jadi setelah dapat surat pengantar institusi kita dapat aspek legalnya. Setelah dapat aspek legal kita dapat izin untuk posting berita di website utama. Kemudian kita juga bisa dapat izin untuk posting di Instagram.
Kemudian kalau Instagram CDC kan kita lebih mudah ya, nggak perlu panjang. Cuman untuk website sama Instagram Polyban itu punya ada perlu pengantar. Nah, kecenderungan sekarang anak-anak tuh kalau ngecek, wah dia ngeceknya di Google kan, ini bener nggak sih ada kegiatan ini? Nah mereka nyari kan, wah dioptimalkan dengan informasi yang ada di website paling utama. Ya setidaknya eh, dan setahun 2 tahun belakangan ini hasil berita yang kami posting di web itu kami lampirkan juga di email. Jadi di bawah kadang kami masukkan bahwa oh ini loh sebenarnya kegiatan kami ini resmi. Nah seperti itu. Nanti surat pengantar kami posting juga di website tersebut. Ibaratnya kalau sekarang kan sudah mulai marak ya. Nah, kami juga kejadian di tahun tadi waktu zaman-zamannya aplikasi berbahaya itu. Wah, WA kami kurang direspon gitu. Waktu ada kegiatan user survey. Nah, pengguna lulusan. Jadi setelah tracer tadi, nah kemudian ada tim user survey. Tim user survey itu timnya lebih sedikit lagi. Dan itu nomornya cuma 1 kan. Wah ini siapa ini yang WA? Banyak di skip dari sekitar 300-an ya yang respon tuh cuman belasan. Wah itu suram banget gara-gara waktu kemarin akhir tahun itu heboh-hebohnya itu. Mereka pada kurang respon. Nah, tapi sudah diselesaikan. Terakhir kan ada kegiatan tracer vokasi ya. Nah, tracer vokasi sudah terbukti ya sudah responnya sudah mulai bagus. Karena ya tadi sudah lumayan terpercaya kan ya sudah mulai oh ini loh yang namanya yang berbahaya ya Allah ini nih mungkin edukasinya sudah masuk. Nah, jadi nanti fokusnya kan di sini ya di bagian spreadsheet ini bisa menggunakan Excel atau menggunakan kalau Google kan Google Spreadsheet itu. Nah, itu sama aja. Cuman kalau spreadsheet itu kan lebih enak untuk kolaborasinya. Jadi nanti ada yang masternya buat ngupdatein. Nah, kemudian untuk yang lainnya untuk menggunakan. Nah, sampai nanti untuk pengolahan datanya juga bisa dilakukan di sana. Jadi update-nya itu bisa kepantau dalam bentuk grafik. Dan itu sebenarnya ranahnya Ibu Siska ya bagian pengolahan data. Kalau saya agak kurang kalau masalah pengolahan data, statistik segala macam. Jadi bisa dipantau nih kira-kira nih sebenarnya yang merespon ini kira-kira hari apa gitu ya. Nah, nanti untuk reminder tahap berikutnya nanti disesuaikan dengan data yang ada tadi. Biasanya seperti itu. Kemudian jadi untuk Blaster kami yang warna kuning ini WA Blaster tahun ini kami akan melakukan uji coba karena untuk standar keamanannya sudah ada yang memenuhi standar sehingga kami sudah mulai melakukan WA Blaster. Jadi nanti kemungkinan setelah email Blaster selesai ada jeda waktu baru nanti WA Blaster. Nah, setelah itu baru nanti para admin prodi ini yang bergerak. Nah, mungkin untuk sampai di sini ada yang didiskusikan dulu mungkin biar lebih cair aja suasananya gimana? Oke. Saya mau tanya ini Mas terkait struktur lah, struktur. Jadi tadi sebenarnya Mas kalau untuk pengurus tracernya itu cuma 1 orang. Nah, iya. Jadi kalau yang 20 itu admin prodi. Itu nah, Admin prodinya. Jadi yang kira-kira membantu di sini kami ya. di yang agak ini kan kami kan kebetulan strukturnya ini 1 orang Pak Muslimin tadi. Kalau sampai analisis, kalau Bu Siska kan analisis Mas ya. Iya, analis emang bagian pengolahan data jadi ketika Pengolahan data. akreditasi beliau berdua ini yang dikejar sama tim Oh, akreditasi. Siska sama Bu Desi. Nanti yang biasanya yang maju itu Pak Jaki, yang maju Pak Jaki, yang di belakang Bu Siska sama Desi Oh, ya, ya. sama saya kalau Pina ada data ini nanti saya yang masuk. Oh, ya. Bu Oke, Siska oke. dan Bu Desi yang mengolahnya. Nah, Nanti oke, baru oke. diterima Pak Jaki biasanya kayak gitu. Harus ada yang backup rupanya. Ada yang backup. Iya, soalnya akreditasi ini kadang asesornya mintanya kadang aneh-aneh. Karena ya. Oke, siap. Itu yang mungkin perlu kami fiksasi karena kami kalau untuk kepanitiaan ini memang
blok ya 20 ini ya kepanitiaan, bukan sekedar bukan untuk analisis, lebih kepada penyebaran. Iya Penyebaran. biasanya. Nah, tapi kalau untuk sampai ke analisis, siapa yang analisis, terus sistem ini siapa yang bertanggung jawab, itu belum. Nah, itu mungkin yang ini. Mungkin kalau ada semacam ini Kak, kepanitiaan, SK kepanitiaan struktural gitu yang bisa kami kontak gitu. Atau seperti ini. Kalau SK itu SK kegiatan aja. Jadi Oh, nanti SK kegiatan. SK kegiatan bentuknya, cuman kami ini satu hati di CDC ini kegiatannya. Jadi ibaratnya Oh. tuh dan buah dari satu hati itu eh, ini akhir tahun nanti kalau sudah saatnya, soalnya untuk dari kementerian itu sudah turun, kami berubah jadi UPA, unit pelayanan akademik. Nah, ibaratnya kalau dulu namanya UPT, jadi khusus pelayanan tracer study dan nah di situ nanti baru strukturnya muncul beserta payung hukumnya. Oh, Nah, jadi begitu akhir ya. tahun ini. Oke, Jadi oke. sudah bentuk UPA. Jadi nanti kami digabung dengan kami ada lagi unit entrepreneur. Nah, di situ jadi mulai mulai dari ngurusin alumni, rekrutmen, sama ngurusin entrepreneur. Berarti unitnya itu anu ya, musiman gitu, Mas? Kalau sudah jadi UPA ini nggak musiman lagi, Mas. Oh enggak. Kami Oh, sudah berpayung di bawah berpayung. Wadir. Oh, betul. Dan Siap, siap. sampai di sini pun kami sudah dari 2000 berapa ya 2006 2007 tracer sampai ini baru dapat bentuk unit sesuai dengan statuta yang baru. Oke, siap, paham, paham, paham. Ya, Ya, siap. mm, Oke, mungkin itu yang ingin saya eh, tanyakan. Nah, karena memang kan baru di kami, ya otomatis nanti coba kami diskusikan lagi terkait timnya Pak Muslimin nanti kan. iya nanti kalau masalah struktur tuh lebih paham tuh Pak Jaki gitu ya. Ya, oke, oke, betul, betul, Sidin betul, yang betul. berjuang. Ya, siap, siap. Mungkin itu, mungkin ada lagi dari bapak-bapak itu yang lainnya. Oke, mungkin lanjut aja dulu, Mas. Aman. Oke, siap. Jadi kembali lagi bahwa hal yang utama kita bikin aspek legal dulu sebelum tracer study. Nah, kemudian mengingat sekarang istilah yang namanya jejak digital itu pedih gitu ya. Nah, jadi waktu asesor datang, kami menyelenggarakan tiap tahun. Nah, beritanya ada ini. Nah, nomor suratnya ada setiap tahun keluar bahwa kami melakukan tracer study. Nah, itu sudah 3 poin kan kami dapat. Nah, nanti tinggal kalau ada feedback hasil dari tracer study dan ditindaklanjuti baru nanti poinnya full. Nah, itu titik aman kami biasanya waktu datang asesor seperti itu. Nah, jadi biasanya tanyakan juga sistemnya bagaimana, bukan sistemnya proses yang dilaksanakan ya. Seperti ini munculnya biasanya kami paparkan bahwa tracer study itu mulai dari pembuatan pertanyaan dan mengikuti pakem yang dari dikti itu beserta pertanyaan titipan dari unit-unit. Nah, biasanya kayak gitu nanti dokumen tersebut dimunculkan. Nah, untuk hasil, untuk meningkatkan hasil kami menyesuaikan dengan yang namanya penelitian ya. Jadi untuk penelitian kan minimal 30% itu sudah cukup. Nah, namun untuk hasil yang bagus itu kami tidak cukup untuk 30% karena ya tadi karena untuk mencek sebarannya. Jadi target kami 60 ke atas sampai 80 lah. Baru kami stop ngejar-ngejar anak-anak itu. Biar ya itu tadi, biar hasilnya itu benar-benar soalnya nanti kan ada diolah lagi sama Ibu Siska bahwa ini datanya ini yang bagaimana gitu. Maksudnya tuh ada yang data yang lurus, ada yang oh ya sekedar ngikut gitu, klik klik klik. Nah, itu kan nggak bisa diambil acuan nanti datanya. Validasi data atau apa gitu namanya kata Bu Siska kemarin seperti itu. Jadi kita perlu data yang banyak agar bisa mengcapture ibaratnya tracer ini kan kita nggak bisa nentukan nih, oh nih kita nih hasilnya ini. Nah, ini kan sudah bentuk capturean nih, gimana alumni setelah jadi alumni, bagaimana mereka bekerja, gaji mereka berapa. Nah, tinggal setelah dapat capturean ini, tindak lanjut kami itu seperti apa untuk meningkatkan yang tadi. Makanya kami perlu yang namanya koordinasi dengan tim-tim dari prodi tadi untuk mengcapture banyak data. Nah, titik lemah kami di mana nanti di situ di proses yang memproses itu ada unit
terkait baik dari prodi masing-masing biasanya kan minta data oh ini gimana gitu ya. Nanti ada juga dari P3MP unit pengembang pendidikan seperti itu. Nah, hal yang terpenting waktu pelatihan kemarin juga dibahas bahwa kita sangat penting sekali menyimpan yang namanya data pokok. Nah, data pokok itu data master. Nah, untuk tahun ini kami mencoba lagi. Nah, selain prodi, nama sudah pasti kan. Nah, cuman kalau di kami kan ada kelas prodi yang dibagi sampai 5 kelas, 4 kelas. Nah, kami pun untuk tahun ini ngejar yang ini nih kelas untuk di sistem biar dimunculin. Nah, kira-kira nih anak ini temannya siapa agar bisa lebih dekat dihubungin. Oh, ini teman sekelas kan mungkin lebih dekat nih. Kira-kira nih kabar anaknya gimana, di mana atau apakah ada nomor telepon yang baru, WA yang baru gitu. Nah, jadi untuk tahun ini kami tambah ini ya, ada item kelas untuk mempermudah karena yang namanya satu angkatan kan biasanya TI aja itu ada sekitar 120. Nah, mungkin beda kelas, mungkin dia ada yang kurang kopi. Nah, dari master tadi yang dipakai untuk selamat proses tracer itu statusnya yang penting. Nah, jadi untuk beberapa tahun kebelakangan, nah itu biasanya kami update-nya per hari apa gitu di situ. Nah, jadi nanti saya by system itu mengeksporkan data. Oh, ini loh yang belum namanya ini. By system dia eksporkan. Nah, kedepannya kami menggunakan Google Sheet ini aja. Jadi nanti by system nanti ekspornya dimasukkan ke dalam Google Sheet ini biar sama-sama bisa ngelihat oh ini loh belum, oh ini loh sudah. Jadi diupdate di satu tempat. Jadi nanti yang kendalanya lagi sebenarnya ada akhirnya kami. Jadi admin prodi itu sebenarnya tahu kalau anak ini ganti telepon. Nah, namun tidak diupdatekan. Nah, sedangkan amanat dari kampus bahwa kami mengusahakan locker itu ya. Nah, kami nggak mungkin kan ngasih locker yang nggak tepat sasaran. Nah, untuk mengarah ke situ kami cukup perlu tahu juga nih setahun sudah lulus siapa sih yang belum kerja. Nah, itu nanti yang akan kami kejar lagi untuk meningkatkan tingkat yang sudah bekerja dan belum bekerja di TS tahun ke-2. Jadi nanti ada update emailnya, teleponnya. Oh ini loh, ini belum bekerja biasanya kayak gitu. Biasanya Pak Jaki itu lebih concern ke arah situ. Pokoknya kayak mana caranya kita punya rapot itu bagus, namun harus diusahakan gitu maksudnya. Soalnya yang namanya rapot kan hasil ya. Nah, bagaimana kita sebelum hasil itu keluar, apa yang bisa dioptimasi. Dan kemarin juga ada masukan dari hasil tracer bahwa perlu pelatihan K3 gitu disebut anak-anak karena di industri kan sekarang K3 itu penting. Nah, sangat penting sekali. Makanya ternyata cuman pelatihan gak cukup. Nah, nanti kami lagi mengusahakan lagi sertifikasinya biar bisa mereka pakai. Nah, nanti selain yang sertifikasi per prodi-prodi itu, nanti kami juga menyediakan sertifikasi K3 yang bisa dipakai untuk mereka bekerja. Jadi, waduh, gimana ya? Namanya begawi di industri seperti kami ini ada tambang, alat berat, terus konstruksi, itu sangat memerlukan sekali itu K3. Nah, dari data-data inilah kami proses. Jadi nanti untuk masalah data ini kan penting juga tuh ya. Nah, pentingnya gimana? Penting diamankan. Soalnya kalau di share aja gitu, wah bahaya nanti ada papa minta pulsa atau gimana kan gawat tuh. Nah, makanya nanti iklim kolaborasinya setelah data ini jadi, nah, nanti ditambahkan menggunakan email masing-masing. Jadi yang bisa ngakses ini adalah email yang sudah terdaftar aja. Nah, untuk kami kebetulan untuk email itu sudah menggunakan email institusi dan itu bagian kerjasama dengan Google juga. Untuk di sini gimana email? Izin untuk email? Untuk email pakai institusi ada sudah. Nah, kalau Email pakai institusi. email institusi itu anak-anak itu lebih ngeh gitu. Oh, ini beneran loh dari kampus gitu ya. Nah, ya, di betul, waktu betul. itu sangat dioptimalkan. Nah, Oke.
Kami pernah juga dulu kayak Gmail biasa nih, email siapa gitu kata mereka. Iya, soalnya nggak ada embel-embel kampusnya kan, Ya, soalnya email kami kan pribadi. di akhir kan kami ada telepon ini, kami telepon gitu ya. Kami minta masukan nih kenapa belum yang ngisi. Oh ya sebenarnya ada katanya, tapi kami kira dari siapa gitu kan. Nah, kami juga ada aset buat nelpon gitu anak-anak mahasiswa. Jadi di akhir ada anak-anak mahasiswanya Ibu Desi ya. Nah, itu Bu Desi itu punya power yang kuat untuk meng-hire anak-anak. Jadi anak-anak tadi udah dinelponin. Iya, yang Di tukang telepon training ya. di training dulu sama Pak Jaki kan. Wah, selaku Eh, trainer dari LSP kan. Wah, pokoknya paten dah kalau Pak Jaki men-trainer itu. Wah, anak-anaknya di trainer dulu, cara nelpon apa segala macam baru dilepas. Seperti ya, itu. paham, paham, Siap. paham. Betul, betul. Nah, itu. Tapi untuk data pokok sudah aman kalau di sana. Untuk data pokok kita insya Allah aman. Nanti kan tinggal kita ambil di Sikat. Sikat itu sistem ini, sistem Akademik ya. akademik ya. Nanti Aman kan berarti ya. ya. Ya, itu Tinggal lumayan. nanti aktif atau tidak ininya Nah, datanya. itu tantangannya Itu makanya. tantangan. Nanti mungkin ya manfaatkan jejaring tadi temennya atau gimana. Oh, gimana sudah kenal ini enggak? Nah, Betul, betul, kalau betul. kalau tahun tadi kami belum bisa karena ya tadi belum ada data kelasnya ya. Soalnya bertanyanya, "Oh, kayaknya bukan di kelas kami, Pak," katanya. Iya, iya, betul. Kejauhan nanyanya kan. Kejauhan nanti nanya. Betul, betul. Iya, seperti itu. Siap, siap, Berarti siap. untuk data master aman gitu ya. Checklist Ya. lagi gitu ya. Oke. Nah, jadi triknya jadi bagaimana kita ya selaku eksekutor menyelesaikan sesuatunya dengan mudah. Jadi pertama kita satu data kita sudah menggunakan master yang ada di spreadsheet, nanti bisa diakses sama-sama. Kemudian untuk mengubah status biasanya ini sudah diisi atau belum. Nah, kalau diketik sudah belum, nah itu kan perlu waktu ya. Nah, jadi nanti ada kolom yang bisa dirubah dengan cara drop down atau klik sudah, klik belum. Nah, kemudian nanti ada kita bikin juga membuat kalimat di dalam sel dan menggabungkan kalimat. Ini ada kaitannya. Jadi nanti ketika mau WA, nanti kan nggak mungkin nih kita ketikin satu-satu untuk pembuka itu. Salam Mas ini, Mbak ini. Nah, gitu. Nah, nanti kita menggunakan pakai rumus aja. Jadi nanti nama digabungin sama pesannya. Nah, kemudian eh, nanti ada lagi yang namanya hyperlink. Nah, jadi tinggal klik nanti bisa membuka ke WhatsApp langsung. Jadi kita kada perlu lagi buka WhatsApp, nginputin nomor. Nah, setelah nginputin nomor ketik pesannya. Nah, kalau nggak diketik di paste, wah itu kan lumayan tuh, tinggal klik. Habis diklik terus nanti muncul pesannya. Nanti mungkin bentuk-bentuknya seperti itu yang kayak kemarin contoh ya. Jadi nah, nanti juga ada tuh cara berikutnya karena panjang kan kayak email tuh pesannya panjang ya. Nanti kan kalaunya kepada alumni, wah itu hatinya belum terenyuh tuh dah. Nah, ibaratnya jadi kalau kami tuh nulisnya misalnya kepada mahasiswa dengan nama ini, nah namanya kami sebut di dalam email mereka tuh, wah responnya meningkat. Nah, jadi biasanya pada sistem kami terdata ini. Nah, wah mereka katanya kampusnya masih nyimpan data saya nih. Nanti responnya akhirnya ya lebih bagus. Jadi tapi untuk proses itu kita perlu yang namanya mengganti kalimatnya. Jadi ada nanti teknisnya. Nah, yang berikutnya itu berkolaborasi dengan timnya. Jadi bagaimana data tadi bisa diakses sama-sama dan caranya aman. Nah, kendala kolaborasi kan biasanya kebanyakan tuh lah ya, apa itu? Saya salah satu ngedit ini, salah satu ngedit ini. Nah, nanti bingung nih. Yang satu perlu filter ini gitu ya. Menampilkan karena untuk di kami aja itu kan ada sekitar 980 ya untuk alumni. Nah, itu dihandle oleh 15. Nanti ada yang nyekrolnya terlalu bawah, atas. Nah, nanti ada filternya. Jadi biar nanti setelah difilter itu muncul kerjaan mereka aja gitu ya.
Nah, biasanya kalau pakai aplikasi kan mudah ya, tinggal login aplikasi, terus muncul data mereka aja. Nah, tapi bagaimana menengahi untuk kondisi kita yang saat ini mungkin untuk bikin aplikasi itu perlu effort yang begitu panjang gitu ya, perizinannya juga sekarang makin panjang gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, saya kasih lihat dulu gimana saya. Saya buka dulu drive-nya. Master. Nah, kosongan. Nah, ini kira-kira nanti ini sudah kelihatan spreadsheet saya? Sudah kelihatan, Mas. Sudah. Kelihatan. Nah, nanti kan endingnya hasilnya nanti kira-kira nanti seperti ini. Ini kan ada sekitar banyak. Ini kalau ini aman ya. Ini datanya data dummy dan saya buatkan data dummy-nya. Jadi ini bukan data alumni kami yang sebenarnya nih. Ini untuk tahun tadi kami sekitar 800. Nah, 800 data. Wah, ini kalau dibikin tanpa aplikasi repot juga. Jadi kami mengoptimalkan ini. Nah, jadi nanti setiap admin prodi tadi punya akses ke sini. Nanti selain dibikinkan grup, mereka juga punya akses sini. Statusnya, nah sudah. Oh ini belum. Nah sudah. Nah kalau yang biru-biru ini namanya hyperlink kan, sama kayak di website juga. Nah cara bikin WA-nya gimana? Nanti dibikin hyperlink kayak gini. Jadi nanti kalau mau nge-WA tinggal kayak gini. Klik. Dia akan loading, open WhatsApp. Nah, oke kayak gini. Nah, kami yang kami banggakan gitu. Ini pesannya ini. Nah, nanti yang ini adalah aplikasi WA desktop. Nah, jadi nanti kan WA ada yang browser, ada yang desktop. Kalau mau cepat, install yang WA desktop. Jadi nanti sekali klik langsung buka WA desktopnya. Nah, kelebihannya, ini kan artinya nanti WA-nya bukan ke nomor sender ya. WA-nya nanti ke nomor masing-masing admin prodi. Nah, karena dengan admin prodi masing-masing, kedekatan nomor terhadap mahasiswa itu lebih dekat karena dia dulu mungkin pernah berurusan atau mungkin sudah nyimpan nomornya. Nah, kami sebenarnya punya juga nomor center, cuman wah mungkin ada yang nggak nyimpen gitu ya. Nah, ini lagi kami usahakan nih. Kalaunya Mail Blasternya selesai, saat lulus nanti kami bikin gimmick gitu ya. Nanti ada WA dari nomor SMS center kami. Selamat telah diwisuda gitu ya dari CDC. Nah, kayak gitu. Buat sebenarnya kuncinya satu sih, buat mereka nyimpan nomor kami gitu ya. Nah, jadi mereka lihat oh ini beneran loh. Nanti kan by system dibaca ini nomor tidak tersimpan. Nah, nanti saat wisuda kami usahakan bikin yang seperti itu. Jadi mereka saat wisuda tuh sudah nyimpan gitu ya. Nanti kalau saat ini kami sudah dapat payung sudah sekitar 4 tahun atau 5 tahun. Sebelum mereka wisuda itu mereka wajib mengisi aplikasi gitu ya. Nah, aplikasi itu nanti informasi terbaru, bukan data simpadu lagi. Jadi saat lulus email mereka yang terakhir apa, nomor telepon mereka yang terakhir apa. Nah, nanti kami dapat izin itu. Kalau nggak ngisi, itu nanti undangannya nggak muncul wisudanya. Nah, kami sudah sampai segitu. Yang penting Iya. kami dapat update data baru dan kami sudah dipayungin untuk itu. Nanti Boleh. tinggal kami mengenyuh hatinya lagi, selamat gitu. Ketika sudah ngisi data, nanti WA-nya langsung muncul gitu ya, tek selamat. Jadi nggak ada jeda gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, oh ini nomornya nomor CDC. Nah, nanti setahun, 2 tahun, nah nomornya emang kami harus maintain. Jadi emang harus dijaga nomornya. Oke, ini sampai di situ. Nah ini untuk master sheet-nya
mungkin untuk yang buat bahan kerja kita tuh nanti untuk tracer tuh seperti ini aja. Jadi nanti bikin di Google Drive, terus bikin spreadsheetnya. Nah, sudah kayak gini nanti yang penting ada nomor, NIM, nama, prodi, email. Nah, nanti kalau kami tahun ini ada tambahan kelas. Nih, nanti ada kelas biar nanti lebih dekat. Nah, nanti untuk telepon itu yang bisa di WA. Standarnya itu menggunakan standar internasional. Jadi sih menggunakan plus 62. Jadi 62 852 48 272 154. Nah, jadi kalau admin prodi merubah bisa ada data terbaru silahkan dirubah. Nanti keuntungannya apa? Ketika mereka merubah di sini, mereka tinggal klik. Nah, nanti kan ini ada status. Nanti tadi di hasilnya sebelah kanannya lagi ada WA-nya kan? Ketika mereka ngupdate-kan, mereka nggak perlu nginput lagi nih nomornya. Tinggal klik WA dan plus pesannya. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita bantu, ibaratnya kami nyebutnya itu surveyor kami. Jadi untuk memfasilitasi surveyor kami biar lebih mudah juga agar optimal untuk mengumpulkan data seperti itu. Untuk data sampel bisa diakses di sini nih, MTS Polyban 23 SID. Nanti biar untuk demo sampel datanya seperti apa bisa aja ambil di sini. Sampai sini ada yang didiskusikan dulu? Mas, demonya ini di mana anunya, Mas? Lihatnya. Demo, oh yang tadi ya? Ha-ha. Oh ya itu belum saya naikin tuh. Oh, Nanti iya, siap. Oke. Soalnya kan Nanti saya buka. siap. Kalau dari Polyban yang ini yang buat datanya itu apakah masing-masing prodi atau satu orang, misalnya Mas Ade aja yang buat, nanti baru disebarkan ke prodi? Iya. Nanti dibuat, kebetulan yang buat ini saya kan biasanya saat mereka lulus kan data itu diambil tuh. Nah, iya. itu nanti di-maintain sama Bu Siska, disimpan. Nanti sudah saatnya nanti saya ambil lagi datanya. Di-maintain itu artinya misalnya kami ada rekrutmen tadi diupdatekan di situ. Nah, mereka rekrutmen kan ada absen tuh. Ya. Nah, biasanya ada yang diupdatekan. Ada yang nanti panitianya nggak sempat ke-update ya, akhirnya datanya nggak begitu banyak perubahan seperti itu. Biasanya nanti dibikinkan sesuai data terbaru. Udah, nanti sudah jadi ini kan masuk, nanti tinggal di-add email admin prodinya dan jangan sampai dibuka untuk umum gitu. Nah, itu kuncinya. Berarti pendataan di awal ya sistemnya itu dari Mas Ade dulu. Nanti dari kalau sudah jadi baru kita add prodi untuk ya barangkali ada mungkin ada yang ngecek terkait emailnya, nomor HP-nya gitu, Mas. Ya, nanti mereka yang ngubungin kan. Iya, Nah, mereka yang hubungin, mereka yang kita membantu mereka juga kan. Oh, ini sebenarnya siapa aja sih yang harus mereka hubungin gitu ya. Jadi sudah tahu, terus nomornya, emailnya. Oh, nomor yang ini ternyata lebih baru nomor mereka. Nah, mereka kan bisa pakai data mereka dan mengupdatekannya di sini. Seperti itu. Konsepnya seperti itu sih. Nah, Oke. Tapi sebenarnya Mungkin kalau gini Mas Ade, ini kan ada master untuk tracer studi. Ini dibuat dari Unip atau prodi maksudnya gitu? dari Karena kami, kan CDC-nya yang bikin. dari sampeannya. Ya, dari Baru nanti CDC-nya dikasihkan ke merilis kita gitu. datanya. Dari CDC-nya nanti unit-unit itu tinggal masuk aja ke situ dan bekerja langsung. Oh gitu. Jadi langsung kerja kan biasanya kalau di zaman dulu kan emang kami balik gitu ya Pak. Nah, dari prodi-prodi itu menyerahkan data, Nah, ternyata emang lebih efektif kami yang maintain. Jadi sebelum lulus sebenarnya kami ambil kan. Biasanya kami ngambil ke prodi-prodi dulu sebelum lulus. Nah, kemudian dapat payung. Setelah dapat payung, mahasiswa tuh langsung input jadi bahan bebas wisuda. Nah, kami yang megang sekarang datanya. Nanti setelah sampai waktu masa tracer, nah kami buka aksesnya ke prodi-prodi tersebut buat ngakses data tadi. Dan data tersebut kalau ada kegiatan biasanya kayak open recruitment kan mereka nginput data tuh. Iya. Nah, kami updatekan juga di situ supaya ya tadi penting kayaknya ya
untuk data yang terupdate. Kadang kan kita sudah WA, oh nomornya sudah tidak aktif gitu ya. Nah, kalau mereka untuk rekrutmen kan nggak mungkin tuh mereka ngasih nomor yang asal-asalan atau email yang asal-asalan. Ya. Ya, seperti itu. Nah, kayak gitu, Pak. Jadi datanya dibikin pakai spreadsheet. Nah, menariknya per tahun udah 3 tahunan 4 tahunan ya, Microsoft itu sudah mendukung. Jadi aplikasinya Excel itu sudah kayak aplikasi, bisa bikin drop down validasinya. Nah, dan itu sangat membantu sekali. Nah, jadi kalau di spreadsheet itu cuman cukup gini. Jadi nanti di sel yang dimaksud klik kanan, terus pilih add drop down. Nah, nanti tinggal dipilih rentangnya. Nah, kita coba dulu ya. Sambil kita coba. Oke. Saya bukakan filenya dulu. Tool tes. Nah, sudah kelihatan? Sudah terlihat masternya? Sudah kelihatan. Nah, jadi ini misalnya kayak gini kan. Nah, ini cukup diklik kanan. Terus di sini ada drop down. Nah, ini bisa diisi kayak gini. Nah, itemnya menyesuaikan kebutuhan kita. Sudah selesai. Nah, ini sudah bisa kayak gini kan. Nah, namun kadang kita ada kebutuhan lagi. Jadi tiba-tiba di tengah jalan kita perlu status lain lagi. Edit lagi di sini. Nggak bisa dihubungi gitu ya. Nah, otomatis kayak gini kan. Nah, tapi ini kan ngeditnya tuh satu-satu. Makanya coba kita cek. Nah, belum. Nah, by WA. Nah, ini yang nomor 2 ini kan ada nih. Nah, di sini nggak ada. Nah, ini ada by WA kan. Kalau yang ini nggak ada, dia harus dirubah satu-satu. Nah, bagaimana triknya? Nah, jadi pertama kita bikin dulu ada yang namanya kamus data di sini. Jadi bikin tab khusus untuk kamus data. Jadi selesai isi proses. Nah, sudah. Jadi misalnya nih, kita hapus dulu. Sudah. Kemudian drop down. Nah, kriterianya kita rubah dari rentang. Kemudian pilih yang di sini. Nah, selesai. Ini bentar. Ininya belum. Nah, biasanya kayak gini aja, dipilih semuanya. Nah, kita lihat. Nah, ini kan sudah kan? Biasanya kalau sudah jadi satu, itu tinggal kita seret ke bawah. Seret ke bawah sebanyak 800, boleh itu. Nah, kemudian ini kan kayak gini ya, selesai isi, proses isi. Nah, atau misalnya ada lagi tidak bisa akses. Nah, anak-anak kami kan ada yang dari tambang tuh, biasanya nggak bisa ngakses aplikasinya karena emang kayak kalau sudah tugas di Timika itu kalau nggak libur nggak bisa. Terus ada yang di dalam hutan itu nggak bisa, jadi kayak alat berat tambang kebanyakan itu udah nggak bisa, jadi kami tandain statusnya kayak gitu. Nah, apakah ini berubah juga? Nah, jadi sudah kan tidak bisa diakses.
Nah, jadi statusnya cukup dirubah di sini. Ini kolom status. Nah, tinggal ditambahkan aja. Jadi surveyor itu lebih mudah. Oh, ternyata kita perlu status ini gitu. Nah, nanti tinggal tambahkan aja. Oh, Jadi biasanya itu kan. Oh iya kan statusnya cuma selesai proses isi. Nanti kan ada status yang lainnya. Ada lagi statusnya janji izin Bapak Ibu jar belum bisa ngisi, cuman bisa ngisi hari weekend. Nah, itu perlu ditandain tuh. Jadi kita tahu nanti kira-kira kapan kita ingatkan. Nak, Mas, ini sudah gimana bisa bantu gitu ya, ngisi tracer tadinya. Nah, itu kan bisa lebih dapat engagement-nya ya kalau di ibaratnya kedekatannya. Sama kayak kita ber-Instagram juga kan, kita ngejar waktu. Nah, biasanya untuk blasting sendiri kan kami pun batur waktu itu sekitar di atas jam 2. Karena kalau di bawah jam 2 anak-anak tuh kan pada fokus kerja. Sebagai fresh graduated biasanya kalau pagi itu pasti sibuk. Nggak bisa diapa-apain karena nggak bisa masih nggak punya keberanian gitu, untuk mengerjakan hal lain. Nah, beda kalau di atas jam 2 kan nanti oh iya nih ada nih. Nanti mungkin bisa disempatkan waktunya nanti sore atau apa tuh lebih dekat. Kalau pagi biasanya hasil inputnya lebih sedikit biasanya. Nah, kemudian kami juga ada blasting malam. Itu untuk akhir pekan. Biasanya kalau yang sudah malam itu tuh untuk blasting seri terakhir gitu ya. Karena kan waktu malam yang buat istirahat juga, tapi ya lumayan banyak juga akhirnya. Oke, nah untuk pertama untuk drop down gimana? Ada yang didiskusikan? Aman? Oke, yang lain? Aman. Kalau saya aman, Pak. Selalu Harus bisa. dipelajari dulu nih, Pak. Iya. Iya, siap. Iya dia Mas, harus Agak tuh. dipraktekkan. Soalnya kalau online-nya agak ribet kalau udah langsung. Nanti ada masternya satu nanti di sana ya. Nanti bisa sharing sama-sama. Biasanya Iya, kami juga betul. gitu. Nanti ya ini tolong ya satu gitu ya, dikuatin lagi. Oh iya, betul, Nanti betul. akhirnya nanti biasanya kami kumpul-kumpul, nanti ya untuk admin prodi sendiri biasanya kami satu tahun tuh per tahun tuh emang dikumpulkan di satu tempat. Nanti biar satu PC sama-sama lo ini lo yang dirubah, ini lo. Nah kan buat mengingatkan mereka dan biasa untuk menjalin komunikasi juga supaya lancar sampai akhir tahun. Biasanya kami sampai Desember malam tahun baru itu masih aktif tuh kejar-kejaran karena base system kami masih ngacu pada jam 12.00 malam gitu ya. Jadi 23.59 langsung otomatis aplikasinya tutup. Nggak Ada bisa input closingnya lagi. juga, Mas ya. Iya, jadi malam tahun baru sekaligus closing aplikasi gitu ya. Iya, dan lumayan tuh malam tahun baru kan sambil bikin rusuh ya. Iya, bikin rusuh. Ada. Siap, Nah, siap. siap. Oke, jadi ini drop down. Jadi drop down ini memudahkan tadi. Jadi kita nggak perlu lagi ngetekin satu-satu statusnya. Oh ini. Nah, jadi untuk status-status yang umum tinggal dibuatkan di situ aja. Jadi tinggal klik statusnya. Nah, ini dikejar lagi akhir pekan. Nanti ketika ada pengecekan data, oh ini sebenarnya ini sudah saatnya nih dicek lagi gitu ya. Nah, itu lebih mudah seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini drop down URL. Nah, URL atau alamat website. Jadi kemudahan dari URL tuh kita nggak perlu lagi nih ngingat nih. Biasanya kan kalau kayak rumah aja ada nomornya ya. Nah, jadi sebenarnya setiap layanan itu ada nomornya. Nah, makanya ada ini. Ada URL. Nah, kelebihannya URL ini selain dia nyimpan alamat, dia juga nyimpan parameter. Nah, parameter itu yang kita pakai buat untuk melakukan komunikasi terhadap aplikasi tersebut. Jadi kita hari ini aplikasinya itu ada Gmail, kemudian yang satunya lagi itu WhatsApp ya. Jadi kita bisa nanti tinggal klik WhatsApp-nya, linknya langsung kebuka WhatsApp-nya. Seperti itu. Jadi kuncinya itu adalah di URL. Contohnya kan
ini ya, ts.poliban.ac.id. Kalau WhatsApp itu wa.me. Terus kalau Gmail nanti pakai Google Mail. Nah, jadi sebenarnya ini kan ada alamat URL ya. Nah, ini https wa.me itu alamat websitenya, dan sebelakangnya ini adalah parameternya. Nah, jadi dengan parameternya ini kita berkomunikasi sama sistemnya. Jadi nanti dengan bantuan parameter kita bisa langsung berkomunikasi. Bedanya coba lihat di sini. Nah, kalau yang paling atas ini kan kita ngetik secara utuh nih ya. Diketik HTTP bla 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 sampai selesai. Nah, sedangkan di sistem kita punyanya kan nomor telepon aja tuh. Nah, nomor telepon aja, cuman kita perlu mengetikkan yang atas ini ke dalam browser. Nah, perlu mengetikkan ini secara lengkap agar ketika di enter bisa langsung ke aplikasi. Nah, contohnya nih kita coba kita buka browser dulu sebentar. Saya buka tambahan browser. Nah, kebuka browsernya. Nah, sebenarnya sudah. Nah, sebenarnya kita cukup ngetikkan ini ya. HTTP ini nomor ini nggak masalah. Cuman itu parameternya. Namun kalau kita paste kayak gini ini ya. Kita misalnya hapuskan gitu ya, ngambil di Excel, pastekan lagi nomornya, itu lumayan tangannya bikin kaku gitu ya. Nah, nanti kalau yang prodinya dikit gitu ya, ada yang prodi kami itu ada yang kelas itu cuma ada 30 anak yang dihubungin. Nah, prodi yang lain ada yang sampai 100. Nah, itu copy pastenya kan lumayan tuh. Nah, makanya nanti diulahkan linknya. Jadi waktu rilis ya, teknik yang ini, wah, mereka bilang alhamdulillah kata mereka. Mereka tinggal klik, sudah diklik ininya kan. Nah, kalau cuman ini, nah ini kebuka cuman WA kayak gini kosong. Nah, nanti ada parameter lagi. Nah, setelah ada parameter lagi, itu nanti beserta pesannya. Jadi mereka tinggal, halo Mas ini gitu ya. Nah, itu lebih mudah lagi kan, halo Mbak ini, tinggal klik langsung ke buka. Nanti itu namanya pakai hyperlink. Nah, jadi linknya tadi nggak perlu dipastekan, cukup di spreadsheetnya diklik langsung jalan. Seperti itu. Nih, jadi nah di Excel kalau bikin sesuatu kan biasanya nih diketik langsung kayak gini sudah cukup ya. Nah, namun kalau menggabungkan kalimat, nah ini kan http:// wa.me/ kata kuncinya pakai dan. Jadi nanti dia akan menggabungkan. Nah, kalau ini bisa kebesar nggak? Kalau nggak bisa kecil ya tulisannya. Sudah. Yang mana? Belum. Agak biar bisa kita lihat sama-sama. Nah, oke, demo. Nah, sudah cukup? Oke, cukup. Nah, biasanya kan ada kolom 1 nih, nama saya. Nah, kemudian pengen digabung nih pakai formula biasa. Nah, kalau di dalam formula kalimat itu harus dibikin tanda petik dulu. Halo gitu ya. Nah, dan untuk menggabungkannya. Nah, kayak gitu jadinya. Nanti misalnya di sini diganti.
Nah, halo Mbak Siska gitu ya. Nah, jadi yang kolom ini itu kan diambilkan dari sistem gitu ya. Nah, sedangkan di sini halonya, nah itu kan komunikasi kita. Hmm. Nah, kuncinya itu menggabungkan biar kalimatnya tadi bisa jadi satu seperti ini. Jadi HTTP WAMI slash nomor teleponnya diambilkan dari sistem. Tadi sistemnya diambilkan dari si akad ya. Nanti dibuat dimasukkan ke dalam sheet di sini, nanti digabungkan. Sudah. Nah, jadilah seperti ini. Nah, ini baru jadi URL-nya. Kalau jadi seperti ini sebenarnya itu sudah cukup membantu, cuman dia harus di copy paste ke dalam ke dalam sini kan, di copy paste dulu. Nah, itu perlu waktu. Nah, habis itu di spreadsheet itu ada hyperlink. Nah, jadi kata kuncinya menggunakan hyperlink. Nah, jadi nggak perlu khawatir. Ini contoh ya. Jadi di spreadsheet ini kita ketik di sini ya. Sama dengan hyperlink. Nah, ini sudah diajarin cara bikinnya. Jadi URL-nya apa, terus labelnya apa. Nah, jadi kita bikin nih HTTP ini. Nah, jadi nanti muncul nama. Jadi tinggal diklik, klik. Nah, kayak gitu kebuka, open WhatsApp, udah kebuka deh. Nah, ini ke WA saya kayak gini dia bentuknya. Nah, ini kan sudah jadi hyperlink nih. Nah, ini di bawah. Nah, jadi pertama kita sudah punya database. Nah, database-nya dipakai untuk membuat link yang bisa menghubungkan ke WhatsApp. Nah, kemudian WhatsApp-nya linknya tadi dibuatkan hyperlinknya biar tinggal klik, nggak perlu lagi copy paste. Nah, nanti yang bikin itu cukup dari institusi. Jadi untuk tim dari kalau institusi yang mendel kalau kami itu kan CDC ya. Nah, di CDC yang bikin sebelum rapat perdana biasanya data itu sudah harus siap. Nanti setelah rapat yang ini ditugaskan orang-orangnya nanti tinggal ditambahin di situ. Nah, mereka langsung aja bisa bertugas hari itu atau gimana nanti terserah. Tapi bagusnya itu menyesuaikan waktu tayang tadi bagusnya. Jadi setelah jam siang biar responnya itu dapat. Nanti kan kalau kepagian itu responnya kurang dapat gitu ya. Udah sampai hyperlink. Nah, berikutnya. Untuk mendapatkan engagement atau ibaratnya tuh mendapatkan hati dari mereka ketika disebutkan nama otomatis mereka kan senang ya. Oh, ternyata ini emailnya itu bukan email massal gitu ya. Oh, ini namanya gitu ya dipanggil. Jadi kami biasanya halo namanya siapa? Kami dari CDC Pulduban ingin mengabarkan informasi terkait tracer tadi 2003. Klik. Nah, nanti kalau yang ngerespon hanya kami balasin lagi. Atau kami utuh bikin panjang sama mereka satu selesai. Biasanya mereka jawab lagi gitu. Biar melihat kalau di WA bisa kelihatan kan centang 2 itu artinya sudah sampai. Nah, dari situ kelihatan tuh statusnya. Nah, kenapa kami tidak melakukan blasting secara massal? Kalau 1000 dalam satu waktu itu manajemennya susah. Nah, kalau ini bisa ini siang itu sekitar 20 dah. Dari 20 orang tadi dipantau dulu nih responnya gimana. Oh, ini sudah nanti diupdatekan di sheet tadi perlahan kan waktunya cukup panjang ya. Kalau kami itu kan dari September nih, September akhir sampai akhir tahun. Nah, kuncinya apa? Biar mendapatkan data yang bisa diolah. Nanti mereka buru-buru ngisi terus yang penting isi. Nah, nanti datanya nggak valid lagi. Kalau datanya nggak valid nggak bisa dipakai sama Bu Siska untuk pengolahan data. Seperti itu. Nah, yang ini jadi kolom K1 itu kan namanya yang diambilkan dari sistem ya. Kemudian bikin pesannya. Kami dari CDC gitu ya. Nah, formulanya pakai kata kunci substitute. Nah, jadi kalau dilihat dari spreadsheet, nah kita
kadang kita perlu bertanya juga sama saya nih. Substitute. Nah, teks untuk ditelusuri, kemudian ini kan teksnya apa, terus yang ditelusuri apa, yang ini, kemudian diganti dengan apa. Nah, jadi Google Spreadsheet ini sebenarnya mudah sekali. Jadi kadang kalau lupa, oh ya ini sudah diingatkan di sini. Nah, nanti untuk pemisahnya pakai titik koma. Nah, nanti kan ada yang pakai koma itu sesuai dengan bahasa yang dipakai. Kalau bahasa Inggris biasanya ada yang koma, ada yang titik koma. Menyesuaikan dengan setting region yang ada di komputer. Nah, kuncinya ya tadi kita lihat di sini. Nah, dan perlu diingat kalau nanti bikin kalimat itu pakai tanda petik 2. Petik 2, tanda petik 2. Jadi nanti mencari kalau sel kan langsung aja nih A1, A2 atau K1. Nah, kalau nanti untuk kalimat itu harus diapit tanda petik dulu. Nah, tanda petiknya apa? Pemakaiannya gimana? Nah, dari kalimat ini yang diganti itu adalah kalimat nama. Kenapa menggunakan tanda kurung? Nah, mungkin aja di dalam pesan itu ada kata yang sama, nanti keganti semua. Makanya dibikin beda. Kalau kayak gini kan, nah ini pasti otomatis beda, nggak ada bakalan ngetik kayak gitu kan modelnya. Jadi nanti di substitute dengan tanda ini dan isinya nama, nggak perlu pakai spasi biar lebih mudah. Nah, kalau misalkan satu kata gitu ya. Nah, habis itu selesai hasilnya seperti ini. Hasilnya di K3 tadi. Ketika dia ini substitute K, yang diganti yang dicari apa? Yang dicari nama, diganti apa? Diganti dengan data yang ada di K1. Di enter jadinya akan jadi seperti ini. Nah, untuk contohnya saya ambilin dulu. Oke. Master test. Nah, kamus. Oh, bukan. Salinan. Tool. Nah, ini kalau tool ini buat bahan saya di 2023 ya. Sambil persiapan nih, sebenarnya saya juga lagi persiapan minggu ketiga selesai apa? Disnatalis langsung bergerak ke arah tracer study, makanya sambil nyicil gitu ya. Nah, ini format pesannya yang tahun 2022 kami kayak gini kan. Nah, kami ada token. Nah, tokennya itu, nah ini biasanya tokennya itu adalah angka. Nah, angka kayak gini terus ada huruf. Udah enter. Nah, udah otomatis kan? Di sini ada token kan? Token terus otomatis ini. Jadi kami menggunakan token biar memastikan anak itu benar dia. Jadi nanti pernah kami kejadian bisa jamin lah yang ngisi itu anak tersebut. Nah, kami bisa jamin bahwa setiap anak memiliki token yang berbeda. Benar, ada mahasiswa masuk. Bentar, izin. Maaf Bapak Ibu, ada mahasiswa kami masuk koordinasi untuk masalah perkuliahan. Aman Mas. Aman ya Mas. Ya kebetulan saya kan pelaksana TIK ya, kebetulan ya sudah ngumpet-ngumpet masih dicari. Iya nih, untung akun-akun email sudah aman nih sama mahasiswa. Biasanya mereka minta resetkan, ada yang lupa. Baru libur 2 minggu Pak. Ternyata ganti handphone Pak, ngikut di HP yang lama. Oke, nah ini kan pesannya panjang ya. Wah ini kalau diketik kan mengganti ini lumayan tuh. Nah, makanya ada lagi yang namanya template email, kemudian nah yang ini yang bawah ini template WA. Nah, jadi kepada Hisnu Mubarak, dan ini baru selesai untuk toolnya Abang Popo.
Nah, jadi kalau di admin prodi itu nggak ada tokennya, cuma ngingetin. Oh, ini ada ini. Nah, nanti kan admin prodi nyetor nomor telepon tuh. Nanti Abang Popo yang ngirim. Nah, kami juga memastikan data itu valid kan. Nah, token itu hanya dipegang oleh satu orang, yaitu kalau di tempat kami Abang Popo. Jadi setelah admin prodi tadi bisa ngontak anaknya, nanti nomor anaknya ini nanti Abang Popo yang hubungin, ngasihkan tokennya, bisa lewat WA atau bisa lewat email. Nah tadi, valid nggak datanya ini? Mungkin aja nanti admin prodinya ngekliki katanya. Oh, aman Pak, kata kami. Wah, kebetulan kami ketemu asesor yang rada kritis. Kebetulan orang yang paham tentang yang namanya statistik. Jadi ya emang harus pasang badan. Ada yang, oh ya kalau ngelihat laporan tracer, oh udah aman gitu ya. Nah, asesor itu kadang beda-beda. Jadi dari 15 prodi yang asesor ya setiap tahun tuh kadang bisa ada yang sebulan sekali ketemu asesor itu. Nah, tapi nanti kan per berapa tahun ya. Nah, nanti ada yang tahun ini, tahun depan. Nah, untuk tahun ini kebetulan sudah habis nih asesor-asesor yang datang. Nanti lanjut di tahun depan. Makanya dengan tool-tool seperti ini yang membantu kerja kami sampai di sini. Jadi kembali lagi, tadi kita ada kebutuhan untuk custom pesan gitu ya. Nanti biar dari unit-unit itu tinggal klik aja. Jadi tinggal klik, nah nanti sudah jadi pesannya, nggak perlu input nomor lagi. Nah kecuali nanti ada ganti nomor, nanti unit tadi yang gantikan nomornya. Nanti ada status lagi ready untuk dihubungi. Nah kayak gitu. Nah sampai di sini gimana Bapak Ibu? Nah, kalau nggak ada kita lanjut sedikit ya. Jadi, Lanjut, Mas. nah menariknya tadi kita kan ada alamat gitu ya. Nah, terus ada parameter. Nah, parameter itu nggak bisa mengandung spasi. Yang di URL itu ya, yang di atas itu. Nah, kalau di atas ini kita ngetik, wah ini itu nggak boleh, ada spasi kayak ini nggak boleh. Kalau spasi dia akan larinya ke pencarian atau nyasar. Nah, maka dari itu spasi kalau dilihat di sini ada persen 20 gitu ya. Nah, Siska persen 20. Nah, spasi diganti persen 20. Dan itu pengkodean standar internasional terhadap penulisan alamat URL. Nah, kata kuncinya apa? Nah, tadi kan sudah jadi kalimatnya ya. Nah, sudah jadi kalimatnya. Setelah jadi kalimatnya, kemudian dikodekan. Nah, nanti setelah dikodekan tinggal digabungkan. Digabungkan dengan alamatnya. Nah, seperti itu. Nah, ini triknya. Jadi untuk informasi referensinya ada di bawah sini ya. Jadi ini alamatnya di faq.whatsapp.com/bla bla bla, tinggal di copy aja. Nanti referensinya ada di sini. Nah, simpelnya jadi alamat yang kita ketik tadi itu kan WhatsApp WA me/nomor telepon. Ini garis miring lagi tanda tanya teks. Teks itu adalah pesannya. Nah, sehingga nomor teleponnya ini kan. Nah, terus teks bersandi URL. Nah, jadi teksnya tadi sudah disandikan ke dalam format URL atau diformatkan dalam format URL. Udah, jadi halo ini tes pesan lewat URL. Udah. Nah, hasil akhirnya nanti akan jadi seperti ini. Nah, ini. Sebenarnya, nah, ini pun dikopikan, maka akan masuk ke WA. Coba kita kopikan ya. Nah, saya ambil dulu datanya. Itu contoh nih. Nah, WA-nya kita pindah dulu ya, biar kelihatan lompatannya. WhatsApp-nya mana yang hilang?
Ke close. Nah, misal kayak gini ya. Oke, ini misal kita pastekan. Nih ya, sebenarnya cukup dipastekan di enter, dia sudah bisa langsung klik. Nah, ini pesannya. Halo, ini tes pesan lewat URL WhatsApp. Seperti itu. Nah, cuman kalau dilihat nih ya, kayak gini nih panjang, itu belibet ya. Nah, makanya nanti disederhanakan menggunakan hyperlink tadi. Jadi cukup, oh ini linknya punya siapa gitu ya. Tinggal diklik, langsung klik langsung seperti itu. Nah, nanti selain WhatsApp, sebenarnya ada juga nih Gmailnya nih. Gmail menyediakan, dan ini toolnya kami pakai juga. Jadi tidak semua anak itu bisa ngakses WA. Jadi ada perusahaan yang ketat, dia cuman bisa ngakses website. Nah, jadi otomatis pendekatannya kami by WA, by email ini. Sebenarnya awal sebelum ada WA kami pun menggunakan email aja. Jadi habis ditelepon nanti di WA, di email gitu ya. Emailnya kayak gini, soalnya ada kaitannya dengan token tadi. Kalau diketik manual, wah nanti abang popo, nah, ada ketangkapan ibaratnya bahasa kami itu. Nanti yang di WA, yang di email begitu banyak. Seperti itu. Kalau yang ini coba kita coba langsung. Gimana sih bentuknya? Ini kan sudah ada pesannya juga ya. Saya carikan contohnya dulu. Ini presentasi Gmail. Oke. Nih. Ini kan bentuknya URL nih ya. Pesannya ini. Jadi enter. Nah, udah. Otomatis ini emailnya apa, terus subjeknya apa, terus sama isinya apa. Jadi tinggal klik dan apa. Dan toolnya modalnya cuman URL ini. Jadi modalnya nggak perlu aplikasi khusus kan, kita cuma perlu spreadsheet, terus kita paham pengkodean ininya. Nah, jadi kalau dan SU, nah nih dan SU sama dengan, nah ini nanti diambilkan digabung menggunakan dan tadi. Jadi welcome to apps tips. Nah, referensi cara makainya ada di sini nih. Workspace tips. Nah, cara makainya ada di sini. Nah, jadi kalaunya sudah jadi, jadilah seperti ini biasanya. Nah, ini tool mail. Jadi ada masternya, nih kayak gini. Ini untuk Gmailnya. Nah, nanti surveyor itu cuma cukup merubah ini aja, sudah dihubungi atau belum. Nanti untuk petugas abang popo biasanya ada kolom lagi, sudah dikirimkan token. Nah, pengiriman token gagal. Nah, itu seperti itu biasanya. Jadi sebenarnya kalau diklik kayak gini bisa nih ya dalam bentuk WhatsApp. Cuman kalau di spreadsheet itu ada terbatasan. Kalau email, nah ini kan panjang. Panjang dia nggak berubah jadi link, jadi harus di sini. Kayak gini, email kan? Kita klik, klik. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, sudah bentuk email jadi. Jadi yang penerimanya ini, penerimanya undangan untuk berpartisipasi dalam Tracer Study 2022. Ini format tahun tadi. Dan format-format ini biasanya masih dikoreksi lagi Pak Jaki. Dan apa yang perlu dikondisikan nanti dirubah. Nah, ini ada tokennya masih kosong kan? Nah, itu seperti itu. Jadi tugasnya surveyor itu akan jadi lebih ringan. Jadi tinggal kirim, selesai. Nggak perlu lagi ngetikin satu-satu bla 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 bla. Ataupun harus masterin kayak gini kan. Kalau sudah kebuka email, klik kompos, klik paste gitu ya. Ada beberapa tahap yang hilang. Sehingga itu akan memudahkan. Seperti itu.
Nah, oke. Nah, ini contohnya tadi ya. Nah, sampai di sini gimana Bapak Ibu? Ada bayangan? Kayaknya harus praktek gitu ya. Iya. Nah, jadi nanti saya kirimkan masternya. Kebetulan yang tadi itu masih belum clean, takutnya nanti ada salah interpretasi gitu ya. Nanti kita kirimkan yang cleannya, nanti bisa dimodifikasi langsung untuk dipakai. Nah, jadi tinggal ganti datanya, sudah, tinggal diklik aja. Nanti tinggal ganti pesannya, udah bisa. Seperti itu. Nah, jadi untuk yang sampai di sini bagaimana? Iya, saya sih cukup ya Mas. Mungkin perlu nanti lihat lagi videonya, terus praktek, terus nanti ada pertanyaan baru dicatatkan gitu. Iya. Mungkin Nanti Bapak Ibu yang lain. kita perlu tambahan tim IT nanti Pak Muslimin. Kelihatannya gitu ya. Seorang Pak. Iya sih. Kalau saya tuh untuk percepatan kemarin, kebetulan saya kan sebenarnya menghandle keamanan jaringannya. Jadi untuk percepatan keamanan kan aman aja gitu ya, nggak perlu banyak tugas. Ya, saya dihandlekan di lab jaringan dan dihandlekan di sini juga seperti itu. Kalau Nggak ada tim aplikasi, ngehack ya, Pak? oh nggak ada sudah. Alhamdulillah. Sudah ya. Ibaratnya tuh kita sudah mencoba gitu kan. Tapi kalau sudah tembus juga ya gimana lagi ya kan. Ya, Nah, yang penting kita sudah sesuai SOP gitu ya. Iya, ya, sia-sia. Yang penting saya mantauin itu. Nih, nanti sebenarnya kalau bangun sistem kami sudah ada timnya sendiri, namanya tim Simpadu khusus untuk bangun sistem. Tapi ngantrinya sekarang. Jadi Iya, ya. untuk aplikasi kami develop sendiri. Sekarang kebetulan kan kami ada teknik informatika itu. Nah, jadi ada informatika dan timnya itu emang ada. Dia alumni di hire nih. Nah, kayak itu. Jadi tinggal nih bagaimana kajiannya nih aman kada untuk dirilis. Nah, ibaratnya itu. Ya nggak sembarangan rilis aplikasi nanti malah jadi anak-anak Malah jadi kacau. ganti IPK sendiri. Iya itu. Sempat kejadian Pak. Tapi anak-anaknya untuk soleh gitu ya. Bapak ini ada bolong di sini. Wah, langsung heboh Soalnya Pak. dikasih tahu ya. Iya, untungnya dikasih tahu. Ada yang seperti itu. Nah, kalau ini sudah aman, tinggal iklim kolaborasinya. Karena kuncinya tadi kalau satu lawan banyak itu repot. Nah, kalau satu lawan banyak itu musuhnya kita adalah menggunakan aplikasi plus kolaborasi. Gitu ya. Nah, soalnya kan yang kita tuju ini kan banyak sekali ya. Kalau saya aja ada 900. Kalau di sana gimana? Ada berapa alumni? Kalau satu angkatan itu? Kalau tahun ini tuh 1000 lebih. Wah, itu harus dikeroyok sama-sama tuh. Iya. Iya, di zamannya waktu saya belum bergabung sama itu kan tim tracer itu ya tadi nelponin satu-satu, ditanyain Nah, ini satu-satu. Nah, terus melihat loh kok bisa kayak gini ya katanya. Ya, ini kuncinya untuk akreditasi dan percepatan kemarin ya udah saya di-hire ke sini. Oh iya. Iya. Untuk soalnya ya kewalahan juga kan mereka. Kalau nggak pakai sistem lelah sekali loh. Ya, lumayan gitu. Lumayan. Jadi langsung diolah sama Bu Siska dari ada yang dikirim pakai pos dulu sempat kan, terus ada yang ditelepon satu-satu ditanyain pertanyaannya khusus untuk yang akreditasi. Ternyata Dikti ngeluarin pertanyaan, wah lebih sabrek lagi, langsung nyerah mereka. Ya, Dikti ngeluarin aturan, aplikasinya belum ada. Nah, kalau sekarang kan sudah dibantu sama Dikti ya, tinggal ngakses halaman ini, anak-anak ngisi, nanti kita ngambil datanya, nanti dicek siapa yang belum ngisi masih sudah bisa. Janji mereka sih seperti itu tahun tadi dan saya juga belum melihat nih hasilnya kayak gimana. Hasil kemarin itu komunikasi sama tim kan termasuk karena ya Polyban kan ada Bu Desi yang selaku ICCN dan biasanya
Dikti itu tetap jaga komunikasi sama organisasi itu tersebut. Nah, Oke. gimana, kita lanjut atau gimana? Lanjut. Ya, lanjut Mas. Oke. Nah, untuk berkolaborasi ini lebih ke demo, soalnya agak kita pakai data yang banyak ini aja ya. Nah, jadi biasanya kan kalau cuman bagikan itu cuman kayak gini kan ya. Nah, berarti nanti untuk berkolaborasinya begini, tinggal di pojok kanan ini, terus bagikan. Udah, tambahkan orang. Misalnya ini Bu Siska belum ya? Bu Siska. Nah, tinggal dikasih pesan. Tracer 2023. Ya, kirim. Nah, ini satu lagi tinggal nih. Bentar. Nah, nih. Nanti Ibu Siska ini secara kondisinya sebagai apa? Cuman melihat editor. Nah, untuk surveyor kami kasih sampai editor. Karena mereka kan ngubahin nomor teleponnya. Nah, nanti saat kumpul tadi, nah kami bicarakan juga nih, tolong kerjasamanya. Data ini digunakan untuk ini. Sama-sama kita jaga. Kalau data 1000 itu lolos kan, waduh, udah kebayang deh. Lolos nomor telepon kan sekarang jadi aset marketing ya. Nah, makanya perlu banget itu. Kan pernah ditanya di WA, oh ini dapat tugas dari direktur untuk pergi ke sini. Tanyain kan gak ada surat tugasnya. Tolong beli tiket dulu katanya di website ini. Wah, kan kacau gitu. Oke. Itu bahaya Nah, itu. nih, ya biasanya nih tinggal tambahin Bang Popo. Nih, nah ini statusnya apa gitu ya. Nanti misalnya Bu Kaprodi, biasanya Bu Kaprodi kan cuman ngelihat tuh, nggak punya hak akses apa-apa, cuman kasih eh, contohnya Bu Fitri Rahimi. Nah, Rahimi nih Rahimi. Nah, kayak gitu. Cuman nanti statusnya cuman lihat. Nah, kayak gitu. Udah biasanya. Jadi biasanya kan kami ada grup WA tuh ya. Oh, ini update hari ini. Nah, buka lagi. Ini update hari ini, buka lagi. Jadi bukanya tuh kayak gini, dari eksportin, download Excel kan, nanti dikirim ke grup. Nah, kalaunya ini kan sudah nih. Nah, kalau dulu ya pakai Excel kayak gini. Pakai Excel kayak gini ditabulasi. Habis itu disimpan terus dikirim ke grup. Nanti di grup nanti bingung lagi nih, ini versi berapa ini. Nah, akhirnya muncullah kemarin version control. Jadi nanti di filenya ditambahin tuh versi sekian. Nah, kan. Jadi kan ada anak yang wah, Ibu ulun sudah ngisi, ternyata yang si surveyor itu ngelihat filenya tuh versinya yang agak lama. Jadi sebenarnya dia sudah ngisi. Cuman di file itu statusnya belum mengisi. Nah, jadi kalau kayak gini, wah ini kebayang nggak nih? Yang tugasnya cuman, misalnya nih yang tugasnya cuman akuntansi. Wah, akuntansi di sebelah sini nih, posisi 700, nyekrolnya kebanyakan. Nah, jadi selanjutnya itu adalah menggunakan filternya. Fitur dari Google tadi. Kalau di Excel kan ada juga tuh yang kayak gini. Nah, filter gitu ya. Nah, kita contoh ini nama. Ini biasanya kayak gini kan. Nah, tinggal kita filter nama prodinya. Nah, ini kemarin sempat diprotes, Pak, kalau bisa kami nerima data yang prodi kami aja gitu ya. Wah, kebayang kan? Saya waktu awal implementasi itu ngirimin 15 prodi. Jadi memfilter satu-satu, di save as, dikirim ke prodi ini, save as, dikirim ke prodi ini, dan itu dilakukan setiap minggu untuk update-nya. Nah, kalau sekarang ya sudah kan cukup di sini, tinggal saya kasih. Nah, kayak gini. Ini datanya banyak kan?
Kalau nyari juga ruwet kan. Udah. Kembali ke atas dulu. Bagian data. Nah, ini. Buat filter baru. Udah. Misal nih. Nah, siapa yang bikin? Nah, ini bikin prodi masing-masing aja. Nah, misal nih ya, kosongkan, terus saya pengen, kan karena kebetulan ya, misalnya dapat tugas di prodi teknik sipil. Nah, udah, di oke. Nah, data yang muncul ini semua tentang teknik sipil aja. Nah, jadi ibaratnya kita kerja tuh lebih mudah gitu ya. Oh nih, nggak perlu lihat lagi nih. Oh si Clarisati, udah oke, klik. Nah, sudah selesai. Jadi kita kerja cuman ngelihat apa yang kita. Nah, di sisi lain, nah kalau di sisi yang lain itu tetap aman ya. Contohnya nih ya, kita buka lagi drive-nya. Tadi drive-nya ada di mana? Oke, kita ini aja. Nah, saya ganti dulu ke email yang lain. Oh, iya. Jadi kalau di email yang berbeda nggak bakalan berubah seperti ini Mas ya, mulai dari Ya. awalnya ya. Ya. Nah, ini beda email kan? Nah, ini Iya. email pribadi saya. Yang ini email pribadi saya, dan ini yang hitam ini email kantor. Jadi di email umum udah aman nih, nggak ada gerak-gerak kan? Oh, ini tetap banyak kan? Kan biasanya kalau top filter, kalau yang ngambilnya yang ini, nah filter view mana? Oh sudah dihilang ya? Kayaknya sudah ada. Kemarin ada yang umum gitu ya. Yang satu memfilter ini, yang satu filter ini, akhirnya datanya tambur, berantakan ibaratnya. Jadi, nah tadi kan sudah bikin filter tuh. Namun ini kan ada namanya. Ganti nama tampilan. Wah, ini teknik sipil. Biar nggak berbenturan. Jadi setiap orang nanti bikin filter sendiri aja. Jadi nanti data tampilan filter ya Adelias. Nah, Adelias berarti kan ngurusin akuntansi nih. Udah data tampilan filter teknik sipil. Nah, teknik sipil. Nah, khusus teknik sipil jadinya. Jadi bikin filternya di sini. Nah, oh ini ya, nah ini filternya sudah di disable samanya Google karena mungkin aktif. Coba kita masih bisa nggak ya? Saya juga penasaran nih. Tampilan filter, keluar dari tampilan filter. Kalau keluar dari tampilan filter itu umum. Nah, agak berbeda kalau yang ini terus kita filter. Nah, ini kan ada semua dan untuk saya. Nah, kalau untuk saya itu tadi kalau semua otomatis ketika di satunya, nah paling atas, nah muncul kan. Nah, bisa kita tampilin clear all administrasi bisnis. Oke. Nah jadi administrasi bisnis kan, padahal dua email yang berbeda. Nah, jangan sampai kejadian seperti ini maksudnya. Nah, itu sudah kejadian saya dan tim kan. Abang Popo lagi nyari bisnis, tiba-tiba saya mengurus sipil kan. Loh kok hilang gitu ya. Ternyata Google belum ada fitur itu, akhirnya Bang Popo kerjanya jam sekian, saya kerjanya jam sekian, gantian. Soalnya datanya kan ribuan. Waktu itu kami lagi cuci gudang itu sekitar 4 angkatan. Jadi kalau 4 angkatan itu hampir 2.700. Wah, kerja sama Bang Popo. Tadi saya kan ngupdatein informasinya. Nah, Bang Popo tuh lagi nge-WA, saya filter kalau geser orangnya lain katanya. Seperti itu. Oke, sampai di sini gimana? Jadi setelah data tadi jadi dikolaborasi dengan aman, kemudian menggunakan fitur filternya biar yang kerja cuman lihat kerjaannya masing-masing aja. Sebenarnya kan bisa ngeliat semua gitu ya. Cuman kalau ngeliat semua nih rada ruwet juga. Seperti itu. Gimana? Nah, nih
Nah, ini kan contohnya nih ya. Jadi dan F2. Berarti F2 diambil dari sini nomor teleponnya, terus encode URL, ini pesannya. Halo. Nah, ini kan kalau diketik nih ya. Sebenarnya kalau enak, nah pesannya itu diambilkan dari template pesannya yang ini, enter. Nah, udah kan? Nah, ini udah jadi. Kalau di copy kita copy di notepad aja biar kelihatan. Nah, pesannya banyak kan? Wah, ini kalau diketik manual sebanyak ini, nah repot juga. Jadi jikalau dipastekan kayak ini juga boleh kan? Nah, tapi kan repot juga. Nah, repot juga ini. Nah, ngetikin kayak gini. Nah, makanya kemudian ada dibantu lagi pakai hyperlink kayak gini. Nah, jadi hyperlink namanya WA gitu ya. Pesan alamatnya apa? Alamatnya J2. Udah. Jadi udah pendek tuh. Jadi kalau kerja itu kan makin sempit pandangannya tuh makin cepat gitu ya. Nanti kalau ke kiri ke kanan, apalagi layarnya layar 2, layar 1, layar 2. Bener bisa Pak, katanya layarnya kiri kanan. Nah, lebih cepat sebenarnya makin sempit area kerja itu lebih cepat dan itu lebih kalau bisa nggak bikin geleng-geleng kayak gitu ya. Pindah data fokus ke depan satu tinggal klik. Nah, makanya ini yang data utama semua nih. Nah, yang WhatsApp ini kan nggak perlu diperhatikan tuh karena sudah dibikinin. Nah, Anda tinggal klik di sini aja. Makanya yang makin cepat diakses taruh agak ke depan. Seperti itu. Gimana? Oke. Bisa di aplikasi Tracer tadi. Oke. Bisa kasih anu nggak Mas? Demo dikit kayak mana sih caranya? Ininya. WA-nya. Ini apa namanya demo terkait ketika admin prodi itu bekerja. Kalau Oke. sudah terjadi sistemnya sudah jadi. Ini kan ibaratnya sudah jadi ya, misalnya. Nah, misalnya kan dapat dari grup WA gitu ya. Grup WA nih URL-nya. Mereka tinggal buka, sudah. Nah, setelah mereka buka ini kan semua data nih kebuka nih. Nah, kuncinya mereka dibikin aja fokus terhadap tugas mereka. Jadi ini mereka di mana? Nah, pertama yang mereka lakukan adalah bikin filter. Nah, kalau mau dibikinin boleh. Nah, atau buat sendiri juga boleh. Biasanya kami buat masing-masing karena mereka ada kebutuhannya. Jadi ada yang satu orang itu menghandle 2 prodi. Nah, jadi ada karena prodinya dikit kan dihandle sama 2 orang. Nah, seperti itu. Izin sebentar ada tamu. Oke, siap. Nggih, maaf Bapak Ibu. Nih masuk jam peralihan mata kuliah. Jadi pengajarnya sudah standby. Iya.
Aduh, bentar. Nah, jadi saya ulang lagi ya. Jadi tadi kan di grup sudah diinfokan tuh ya, spreadsheet yang diakses yang di mana. Udah. Jadi tinggal mereka tuh buka linknya, setelah dibuka bikin filter sesuai keperluan mereka. Nah, setelah bikin filter itu dikasih nama masing-masing. Nah, ini kan sudah jadi filternya. Data. Tadi sudah bikin filter buat filter baru. Nah, ini opsi tampilan filter ini kan sudah jadi filternya. Nah, bikin nama bisa di situ atau di sini langsung. Ini kan sudah filter 4 ya. Nah, bisa di sini langsung juga bisa. Ini teknik informatika. TI misalnya. Kalau TI itu sama Ibu Ibu Rahimi. Nah, jadi kan bisa berikutnya ketika mau ngakses lagi setelah kebuka. Nah, kalau kebuka baru kan biasanya tanpa filter gitu ya. Jadi tinggal data, tampilan filter, nah TI Rahimi. Tinggal ngakses masing-masing. Jadi ibaratnya kita tuh sudah ngasih kerjaan, kita kasih bantu mereka lebih mudah lagi agar mereka lebih fokus. Nah, soalnya sudah kejadian juga kan. Wah, ini kalau ini TI ini termasuk kategori yang banyak nih. Nah, nih teknik TI banyak kan. Nah, nih dari sini sampai sini. Kalau ini sampelnya sih. Kalau TI itu sekitar 100 per angkatan. Nah, adminnya cuma satu. Biasanya nanti ada yang bantuin. Jadi ada yang kelasnya dikit dibantuin nomor sekian sampai sekian tolong dibantu kayak gitu biasanya sih. Dah, jadi setelah mereka punya link, kemudian deskripsi tugas mereka apa aja, misalnya dideskripsikan dulu biasanya. Tugas mereka adalah menghubungi, setelah menghubungi dapat nomor telepon, laporkan nomor teleponnya. Nanti nomor teleponnya itu digunakan oleh Bank Popo untuk mengasihkan token. Nah, kalau berdasarkan standar Dikti yang aplikasi punya Dikti kan cukup ya. Mereka cuma tahu, alumni itu cuma tahu ini loh linknya. Mereka menginputkan NIK, habis itu mereka input data, lapor sudah selesai. Nah, sudah. Dari sudah selesai itu ketahuan nih. Di sistem sudah selesai, sudah. Nah, cuman ya tadi karena kami untuk validasi tadi, mereka harus menggunakan token ini benar-benar mereka yang ngisi seperti itu. Nah, nanti wujudnya tuh. Jadi untuk surveyor itu tugasnya tadi membuka Excel, ngingetin mahasiswa, nanti itu mengkonfirmasi dia ganti nomor atau kada. Nah, berstatus dia sudah ngisi atau belum. Kalau ditanya sudah, hampir sama. Nanti sebenarnya by system itu secara berkala mengupdate status tadi. Nah, nanti biasanya saya ada tab baru lagi. Ada tab kedua. Nah, tab kedua itu jika pakai sistem. Jadi dari sistem itu saya buatin exportnya sesuai untuk Excel ini. Jadi hasil ekspornya tadi di lookup kan ke master. Jadi ketika saya nggak ngobok-ngobok depan ini lagi, sana saya fokusnya adalah mengupdate, saya ngupdate-nya di sini di sheet update. Jadi nanti kata kuncinya token NIM ya, NIM sama status. Nah, kalau di sistem langsung dirubah, set. Jadi yang statusnya aktif nanti sudah ketahuan. Kalau yang sudah selesai nanti wujudnya ada tanggal. Seperti itu. Nanti pakai tekniknya teknik lookup. Kalau tahun tadi kami ya masih manual kayak gini. Ya ngubahin satu-satu. Nah, kenapa dikasih nomor ini? Nah, nomor ini biar bisa urut lagi. Nanti kalau dipaste kan sudah urut tuh. Set. Nah, lebih mudah seperti itu. Kalaunya posisinya turun naik kan ngecekin satu-satu nih namanya si ini, namanya si ini. Nah, by system kan sebenarnya sudah ada urutannya. Nanti tinggal diambil urutannya, dipastekan ke statusnya seperti itu. Namun kan copy paste gitu ya. Nah, tapi yang dipaste sekarang kan ada 2 kolom status dan mereka tuh sudah ngisi berapa kolom. Nah, itu kan jadi perlu tantangan baru sehingga perlu sheet baru lagi, sheet update. Dan itu belum selesai. Seperti itu. Mungkin surveyor tadi seperti itu, Pak.
Iya. Oke. Di Berarti tinggal ngetik WA gitu, kirim, ngetik email, kirim gitu ya. Nah, dan ini WA kirim klik. Wah, Wah. nah ini dicentang aja nih biarnya otomatis. Heeh. Udah, nih WA lagi. Nah, awalnya kan cuman kami kasih ini, cuman dikasih nomor ini. Iya, Udah iya. WA mereka nginputin Nge satu-satu satu-satu, kan. halo ini. Nah, halo gitu ya. Nah, Iya, habis iya. itu selang 1 bulan kan dapat dapat teknik yang aman. Nah, saya update kan ini. Pak, kenapa kada dari kemarin-kemarin, Pak? Tangan kami katanya. Nah, Aduh, itu. aduh. Kalau kalau email gimana? Kalau email sama. Sama aja Kalau ya. email formatnya, nah ini kan kayak gini ya. Hmm. Nah, tool mail ya. Ini email ya. Iya, ya. Nah, kalau sudah jadi hyperlink itu kan lebih pendek nih. Iya, iya. Kalau email kayak gini panjang nih yang sebelah Iya, sini. tuh. Kodenya panjang sekali ini. Panjang sekali itu. No. Jadi kalau email diklik, udah klik, ya Tinggal udah. kirim. Nah, tinggal aktifkan tombol Aktif. kirimnya. Iya, Nah, cocok. Oke, sip. cocok. Nanti tinggal yang Aduh. ini nih. Kepada yang terhormat rekan alumni diganti Udah dengan jadi dah. namanya. Udah jadi dah, Mas. Nanti tinggal nih koordinatornya nih. Aduh, udah jadi dah. Nih jangan lupa nih SMS centernya. Nah, biasanya Ya. pada nanya, nih tokennya nggak mau katanya. Hmm. Dan biasanya nih kuncinya juga nih ini nomor ini ya, nomor SMS center nih kami umumkan juga nih. Kan ada nomor 1 yang milik CDC. Nah, kami umumkan juga nih, ini bener nggak dari CDC nih tokennya ini? Iya, Seperti betul. itu. Kan biasanya ada juga WA ya. Gunakan token ini, diklik pada website ini katanya dapat hadiah. Nah, itu kami sudah kejadian juga seperti itu, anak-anak lupa katanya. Nah, akhirnya kami gagal bikin. Kalau dulu itu sempat kami bikin gimmick hadiah kan biar motivasi, ternyata malah jadi blunder. Nah, jadi udah nggak ada. Kemarin itu sampai kami ada merchandise-nya itu kalau yang ngisi yang 100 pertama. Nah, yang pertama itu dan yang di itu tumbler. 100 pertama tumbler sekian apa gitu ya. Nanti dikirim. Nah, malah blunder dapat hadiah. Dan juara satunya itu diundi semua setelah selesai di akhir Januari. Itu kemarin itu Redmi Note 9 di zamannya HP paling terbaru gitu ya. Kebetulan kami dapat hibah gitu ya. Jadi ngasih HP. Kami ngikutnya ITB. ITB kan iPhone ya. Wah, kalau iPhone kami nggak sanggup belikan gitu ya buat diundi. Jadi kami belikan HP yang Redmi Note ya Xiaomi itu. Dan hit juga sih. Tapi malah blunder dikira WA SMS berhadiah. Ya Kena malah, Pak. Sekarang banyak iya. penipuan begitu, soal. Iya itu merepotkan kita kan. Makanya kami pertama kalau mau launching aspek legal dan seluruh admin prodi itu dipanggilin dulu karena mereka paling dekat sama admin prodi. Bener nggak Bu? Bener nggak Pak? Ini ada kegiatan ini katanya. Nah, nanyain. Oh iya bener ya. Kadang kan keduluan mahasiswanya dulu nerima baru admin prodinya. Nah seperti itu. Aspek legalnya. Nah kemudian baru eksekusi untuk mencegah yang tadi. Sempat juga kami bikin sudah bikin perancangan untuk bikin aplikasi yang berbasis Android. Wah untung nggak jadi, jadinya nggak bisa dipakai. Soalnya berbasis APK. Jangan-jangan nanti ATM terkuras lagi katanya. Nah sudah bikinnya mahal, terus Play Store-nya setahun itu sekitar $100 gitu ya. Di biaya institusi sih. Nah tapi ya, aduh kalau malah nggak jadi hasil kan malah merugikan. Nanti kami repot temuan. Seperti Iya. itu. Betul. Nah, gimana? Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan. Sudah tercerahkan kan ngubungin Iya. 60 anak gitu ya, tinggal klik ini. Sebenarnya kalau udah jadi, insya Allah aman. Nah, ini belum jadi. Nanti kita komunikasi aja. Ya, siap, aman. Nanti Kira-kira. siap-siap Mas tak krecoin lagi ya. Iya, aman. Nanti kita atur waktunya. Iya, siap. Nah, emang kayak gini perlu praktek. Nah, betul. Makanya itu saya nanti bisa diulang-ulang videonya ini. Sudah di-recordnya. Nanti dicoba-coba dulu. Ada yang bingung nanti bisa ditanyakan. Nanti untuk yang toolnya tadi masih saya ada yang direvisi nih.
Nanti kalau sudah selesai revisi saya kirim juga nih kira-kira formatnya. Kan biasanya tuh diambil dari sistem tuh yang ini ya. Nah, NIM, nama, nah sudah sama nomor telepon pastekan ke sini. Nah, sudah. Tinggal belakangnya ini ngikut terus tinggal ganti di bagian template. Nah, template ini. Nah, cuman perlu dipastikan juga nanti di sana itu pesannya seperti apa di karangnya. Kalau kami ini seperti ini rata-rata sih formatnya. Jadi sapaannya seperti apa nanti tinggal dimasukkan. Jadi ini subjeknya ada gitu kan. Subjek ini sangat pengaruh juga. Jadi ibaratnya undangan gitu bahasanya. Pernah juga nih kami di depannya alumni yang kami banggakan. Wah, mereka ngeklik kan. Nah, supaya memancing mereka ngeklik. Nah, banggakan siapa namanya gitu ya. Lihat oh, namanya muncul di situ. Oh, ternyata institusi masih mengingat kami meskipun kami sudah lulus 2 tahun yang lalu. Dan kami pun sudah setiap akhir biasanya kalau alumni datang tuh gimana nih Tracer? Oh ya senang. Kami belum mengadakan survei umpan balik sih untuk Tracer ini gimana. Jadi untuk maksudnya tuh seberapa effort-nya. Cuman kami kan rutin tuh ngikutin diseminasi. Jadi kan seluruh pusat karir dikumpulin gitu ya. Nah, di situ saling mengajukan nih sistem kami. Oh, ini metode kami nanti jadi satu. Nah, berkumpulnya itu ya di ICCN itu. Biasanya Bu Desi sama Pak Jaki. Setelah pulang biasanya berkoordinasi sama tim. Kita tahun ini kita coba ini gimana ini untuk peningkatan. Jadi lumayan biasanya kami tuh nyari 30% itu tuh sudah sampai akhir tahun. Susah banget. Kalau sekarang rata-rata 60% itu belum akhir tahun sudah dapat. Jadi tinggal ngejar 60 ke 80 tuh sisa-sisanya. Nah, kami pengen juga sih kayak ITB kan 90% tuh. Duh repot juga ternyata. Ada yang ganti nomor tadi masih kada terlacak. Nah, semoga nih tahun ini kan kami sudah ada kata kunci kelasnya. Nanyanya nggak jauh-jauh. Pak, kayaknya itu anak TI, Pak, ya. Ulun anak alat berat ya. Ibaratnya kayak gitu. Kayak ini tuh anak kelas sebelah, Pak. Nah, anak kelas sebelah ini siapa yang ditanya? Nggak ada datanya. Nah, makanya untuk tahun ini kami ada data kelas juga. Ya, seperti itu, Pak. Iya. Gitu. Iya, mungkin Bapak Ibu. Nah, mungkin ya Bapak Ibu yang lain. Oke. Kalau Yang saya lain. sudah cukup insya Allah. Nanti Iya. Bapak Ibu Nanti prodi mungkin kami nanti nyoba-nyoba dulu kali ya, Mas. Sama ya, nanya-nanya lagi lah. ya Kalau siap. Nih sebenarnya kampus-kampus lain juga pada sudah mulai komunikasi kan masa-masa tracer ya. Wah, kok bisa katanya diklik itu ya. Iya. Ya karena nggak semua unit itu dikaruniai tim orang IT ya. Nah, beberapa kampus lain ngikutin juga sih di-hire-kan tim IT-nya. Tapi nggak semua unit kayak di keperawatan kan nggak punya orang IT ya. Ya itu kan dengan Nah, mikirin makanya IT. Iya. Tapi ya ini pendekatannya Tono biar Iya, kita karena bisa ini maju sama-sama. Iya, makanya saya siap. dekatin Siap. Mas. Saya dekatin Mas Ade nih. Yes. Ya, siap. Oke, Mungkin ada lagi, Oke. Bapak Ibu. Kalau saya insya Allah udah cukup, tinggal nanti kita perdalam lagi untuk prakteknya. Karena kan sudah ada rekamannya juga tadi, tinggal kita ulang aja. Ya, kalau materi saya juga sudah habis nih. Sudah, ya. Ini trik simpelnya. Ya dari evaluasi dirangkum evaluasi ya sampai tahap ini ya tahun ini kami mencoba WhatsApp blasting karena dapat kabar bahwa sistem ini kayaknya sudah aman dan layak untuk dipakai. Soalnya kita nyerahin data ya. Data itu lebih dari dana. 1.000 ini. Kalau data itu sampai bocor di pihak ketiga kan repot. Nah, itu seperti itu. Jadi kami agak sedikit berhati-hati.
Ini maaf ya, ini kameranya ini sebenarnya agak ke kiri naruhnya nih. Jadi kadang muka saya agak ke kiri. Iya. Bingung nih layarnya Lah, lah, 1, lah. 2. Karena ya tadi Oke, siap. saya rasa teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang lainnya ada tambahan lagi? Kalau tidak ada mungkin kita sudahi dulu di sini. Jangan lupa absensi ya. Nanti Mas Dani bisa di-share kembali absensinya di Google, di Zoom. Oke, mungkin kita sudahi dulu Mas. Insya Allah Oke, siap. untuk penghafal terkait WA dan email menggunakan sistem spreadsheet, insya Allah sudah di awal sudah kita dapat lah ilmunya. Tinggal nanti perdalamnya kita harus praktek Ya. praktek secara langsung. Mungkin itu dari kami dan memang dan kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ya, Siap. Oke. Mas Ilya, Ya, Mas Ade. sudah. Luar biasa Kita ini ya, kita ganggu waktu di sela-sela kesibukannya. ya, aman Pak. Ini Oke, kita oke. sama-sama berjuang nih. Ya, Soalnya siap, siap. habis kita sama-sama tracer juga kan. Ya, Iya, siap. betul. Nanti bisa ketemu, wah tracer kita seginian, saling Alhamdulillah. memotivasi gitu ya. Ya, sesama ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Ya, Siap, siap. siap. Ya, ini hikmah dari pelatihan kemarin. Bisa bersilaturahmi dengan Poliban, luar biasa. Ya. Oke, mungkin itu dari kami. Mungkin kita tutup dulu kegiatan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lepas hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, akhir kalam. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.